Di video hari ini, kita akan membahas cara menginstal dan menyesuaikan widget aksesibilitas Userway di website Squarespace kamu ya. Aku akan membawa kamu langkah demi langkah melalui semuanya teman-teman. Dari mendaftar buat Userway, hingga menambahkan widget ke website kamu dan mastiin semuanya berfungsi dengan sempurna. Di akhir, kamu itu akan punya widget aksesibilitas yang sepenuhnya fungsional ya, yang tidak hanya meningkatkan situs kamu, tapi juga nunjukin komitmen kamu untuk menjadi inklusif. Jadi mari kita mulai ya. Langkah 1, mendaftar situs Squarespace kamu dengan Userway. Sebelum kita itu masuk instalasi, hal pertama yang kamu perlu lakukan itu adalah ya buat akun Userway ya, dan daftarin website kamu. Ini sederhana banget guys dan super mudah, tapi biarkan aku membawamu langkah demi langkah ya, agar kamu itu tahu persis apa yang harus dilakukan. Setelah kamu itu klik linknya, itu bakal ngebawa kamu ke halaman ini, dimana kamu itu bisa mengklik mulai uji coba gratisnya. Jadi mari kita lakukan itu bersama-sama sekarang ya di situs Userway itu. Jadi kita akan mengklik tombol mulai uji coba gratisnya di sini, dan sekarang ini bakal minta nama lengkap kita, alamat email kita, serta URL website kita. Baiklah, sekarang kita itu udah memiliki alamat email dan juga URL website kita ya. Kemudian kita akan mengklik lanjutkan guys. Jadi sekarang ini akan rekomendasiin kita sebuah plan ya. Jadi di sini kita telah menganalisis website kita dan akan memberi saran buat kita. Sekarang buat contoh ini, aku akan klik ini di sini pada widget gratisnya dan mengkliknya, dan klik aja lanjutin ke widget gratisnya, oke? Dan di sini ini bakal jadi tempat kita untuk menemukan kustomisasi ya. Jadi aku akan mengklik salin di sini. Ini adalah bagian kunci yang kamu perlukan untuk menginstal widget kamu. Jadi copy aja guys ke clipboard kamu dan simpan ke dokumen untuk disimpan dengan aman. Kalau kamu itu sudah mendaftar situs ke Userway sebelumnya, kamu itu nggak perlu melalui proses itu lagi ya. Kamu itu bisa langsung masuk aja menambahkan website baru kamu ke dashboard ya, dan mengambil kode tersebut. Cukup sederhana kan? Baiklah, sekarang setelah kamu itu mendapatkan kode kamu, mari kita lanjut ke bagian yang menyenangkan ya, yaitu menginstalnya di Squarespace. Langkah kedua, menambahkan kode ke website Squarespace kamu. Jadi kamu itu udah mendapatkan kodenya kan? Ini keren guys. Sekarang mari kita bicarakan cara menambahkannya ke website Squarespace kamu. Sekarang tergantung pada versi Squarespace yang kamu gunakan ya. Langkah-langkahnya mungkin terlihat sedikit berbeda, tapi jangan khawatir, aku akan menyiapkan semuanya buat kamu. Kalau Squarespace kamu itu masih menggunakan pengaturan yang lama, ini yang harus kamu lakukan. Masuk aja ke akun Squarespace kamu ya, dan pergi aja ke dashboard di sisi kiri, klik aja pada pengaturan, dan dari sana scroll aja ke bawah dan pilih lanjutkan ya. Nah, kamu itu akan menemukan opsi yang disebut penyuntikan kode ya di situ. Klik aja di sana. Kamu itu akan melihat kotak teks yang diberi label. Di sinilah kamu itu akan menempelkan potongan kode Userway yang baru aja kita ambil. Setelah kamu melakukannya, tekan aja simpan dan boom, widgetnya sekarang harusnya muncul di situs kamu ya. Sekarang setelah menggunakan versi terbaru dari Squarespace, semuanya itu akan terlihat sedikit berbeda guys. Jadi aku itu melihat menu baru di sini. Jadi aku akan datang ke sini, dan di dashboard Squarespace akan datang ke sini lagi ya, klik pada websitenya dan akan klik pada halamannya. Kita bisa scroll ke bawah ke alat websitenya, penyuntikan kode, dan di bawah footer ini akan kita tempel ini tuh. Kita klik save dan kita bisa pergi ya. Dan kita akan langsung klik save aja di sini. Sekarang kita bisa melihat menu aksesibilitas Userway ya di sudut kanan atas. Jadi setelah kami itu menempelkan kode, silakan aja review dulu website kamu guys untuk memeriksa apakah widgetnya muncul. Itu harusnya muncul ya sebagai icon aksesibilitas kecil ya di layar di sudut kanan atas. Kalau kami itu melihatnya, selamat, kamu telah berhasil menginstal widgetnya. Tapi kita belum selesai ya. Langkah selanjutnya adalah tentang membuatnya terlihat dan juga berfungsi sebaik mungkin. Langkah ketiga, menyesuaikan widget Userway kamu untuk Squarespace. Sekarang disinilah kamu itu meningkatkan segalanya guys. Menginstal widget adalah satu hal ya, tapi menyesuaikannya agar sesuai dengan desain dan tata letak website kamu adalah yang benar-benar membuatnya bersinar menurutku. Mari kita mulai dengan beberapa dasar penampilan tombolnya ya. Mari kita kembali ke dashboard Userway kamu ya teman-teman, dan navigasiin ke opsi kustomisasi. Di sinilah kamu itu bisa menyesuaikan hal-hal kayak ukuran, warna, dan bentuk widget ya. Dan jangan lupa untuk menekan terapkan setelah membuat perubahan. Ini menyimpan pengaturan kamu dan perbarui widget di situs kamu. Selanjutnya mari kita bicarakan tentang penempatan tombol ya. Sekarang secara default, widget mungkin muncul di sudut kanan bawah atau sudut kanan atas situs kamu. Sementara ini baik untuk banyak website, itu kadang-kadang ya bisa bertentangan dengan elemen lain seperti banner atau kotak obrolan gitu. Kalau itu masalahnya ya, kamu bisa mindahin tombol ke lokasi yang berbeda. Akhirnya kamu bisa menyesuaikan bahasa dan ukuran widget kamu ya. Userway itu ngasih kamu opsi untuk membiarkan widget secara otomatis mendeteksi bahasa pengunjung berdasarkan pengaturan browser mereka. Atau kamu bisa secara manual mengatur bahasa default untuk ukuran, dan kamu itu juga bisa memilih antar tombol kecil dan besar ya, tergantung gimana kelihatan bagus ya buat desain websitenya. Baiklah, kita itu punya ini di sudut kanan atas website kita, dan warnanya juga biru tuh. Ya agak bertabrakan sih dengan oranye di sini. Jadi mari kita kembali ke Userway dan kita sesuaikan aja tombol ini, dan di sini ada tombol ini ya guys. Kita bisa klik kustomisasi. Sekarang aku akan kembali ke website kita, dan aku akan punya aplikasi memilih yang warnanya kecil ini. Jadi aku akan mendapatkan kode warna yang tepat ya, kayak oranye gitu yang ada di situsku ya kan. Terus kita akan balik lagi, dan aku akan tempelin itu di sini, dan di sini kita itu punya tampilan oranye-nya, dan mari kita coba, mungkin kita akan membuatnya jadi lebih sedikit terang ya kan. Ini ya kayak gini guys, kita bisa pilih tombol kecilnya, dan kita akan biarkan ikonnya ya seperti semula aja. Sekarang mari kita pergi ke lokasi. Jadi lokasi tombol ini buat desktop ya. Kita akan mengklik itu di bagian tengahnya, dan kita juga akan mengklik simpan. Sekarang kalau kita itu kembali ke sini, ini harusnya diperbarui ya. Jadi kita bisa refresh saja halaman ini ya. Di sana kita bisa pergi ke situ, dan sekarang kita bisa lihat tuh bahwa menu aksesibilitasnya telah diperbarui guys. Kita telah beralih ke ukuran sedang ke ukuran kecil ya kan, serta mengubah warna dan posisinya, dan itu terlihat jauh lebih baik. Itu menyatu dan terlihat seperti sesuatu yang benar-benar menjadi bagian dari Squarespace ya kan, dan bukan tambahan yang terpisah. Langkah keempat, memverifikasi instalasi dan membuat pernyataan aksesibilitas. Sekarang setelah kamu itu menyesuaikan widget sesuai keinginanmu, saatnya untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi ya. Seharusnya kembali aja ke dashboard Userway kamu, dan cari aja tombol yang mengatakan verifikasi instalasi. Nah, klik aja itu guys, dan Userway itu akan memeriksa untuk mastiin bahwa widget itu telah dipasang dengan benar di
website kamu. Jadi semuanya tuh bakal kelihatan bagus ya kan. Kamu itu akan melihat pesan konfirmasi ya. Sekarang ada satu hal lagi yang ingin kamu lakukan, yaitu nambahin pernyataan aksesibilitas di website kamu. Ini adalah dokumen yang menjelaskan komitmen kamu untuk membuat website kamu dapat diakses dan juga menguraikan langkah-langkah yang telah kamu ambil untuk mencapai tujuan itu. Langkah kelima, memecahkan masalah-masalah umum ya. Jadi mari kita jujur aja guys, teknologi itu nggak selalu berfungsi dengan perfect ya kan. Buat percobaan pertama, dan itu gak masalah ya. Jadi kamu itu kalau misalkan ngalamin masalah, berikut beberapa hal yang perlu diperiksa. Kalau widget kamu itu gak muncul, periksa kembali kalau kamu itu telah menempelkan kode di bagian footernya ya, dan mastiin kamu itu klik save ya kan. Kalau tombolnya tumpang tindih dengan elemen lain di website kamu, kita balik ke dashboard userway dulu dan sesuaikan penempatan atau ukuran ya. Jadi kalau kamu itu kesulitan menemukan kode di bagian penyuntikannya, ingat bahwa versi terbaru dari Squarespace itu menggunakan lalat website ya, alih-alih pengaturan lanjutan. Dan kalau semua cara gagal, kalian bisa email aja tim dukungan userway ya. Mereka itu sangat membantu dan juga bisa membimbing kamu melalui masalah apapun yang mungkin kamu hadapin. Jadi kenapa kamu harus beli userway? Kalau kamu itu serius tentang membuat website kamu dapat diakses, userway itu adalah salah satu alat terbaik di luar sana. Gak hanya mudah untuk diinstal, tetapi juga menyediakan banyak opsi kustomisasi sesuai dengan kebutuhan situs kamu. Versi gratis dari widgetnya tuh udah menawarkan banyak perbaikan aksesibilitas ya. Tetapi kalau kamu itu mencari fitur yang lebih canggih, mengupgrade ke widget userway pro yang didukung AI itu dapat membawa situs kamu ke tingkat berikutnya. Ya akhirnya membuat website kamu lebih mudah dapat diakses. Ini bukan cuma ngikutin aturan ya guys, ini juga tentang menciptakan pengalaman yang lebih baik untuk semua orang. Dan dengan userway ini tidak pernah semudah itu ya buat ngelakuinnya. Jadi jangan ragu ya guys. Mari mulai dengan userway hari ini dan buat website kamu jadi tempat di mana semua orang itu merasa diterima. Pastiin untuk klik link di deskripsi di bawah ya buat memulai dengan userway. Jadi itu aja ya guys. Kamu itu sekarang telah belajar cara menginstal, menyesuaikan dan memverifikasi widget aksesibilitas userway di website Squarespace kamu. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kamu itu tidak hanya membuat situs kamu sesuai dengan ADA, kamu juga menciptakan pengalaman yang lebih baik buat semua pengunjung kamu. Sekarang kalau kamu itu ingin memulai dengan userway, kami itu akan menyediakan link untuk itu di deskripsi di bawah ya. Ini adalah link afiliasi yang berarti kami itu mendapatkan komisi kecil ya kalau kami itu menggunakannya tanpa biaya tambahan buat kamu. Komisi ini sangat membantu mendukung channel ini dan mungkinin kami untuk terus membuat konten gratis kayak gini. Jadi kalau kami itu pakai linknya, kami sangat berterima kasih banyak sebelumnya. Sekarang kalau kami itu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan juga subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya agar kami itu nggak ketinggalan video lainnya. Di channel ini kami itu ngebikin video tentang cara ngebuat website, menjelajahi berbagai membuat website, membahas nama domain dan banyak lagi pokoknya. Jadi pastikan buat subscribe ya. Tapi selain itu terima kasih telah nonton dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya.